Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita bersama dalam mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Dalam program pagi hari ini kembali kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kami merendahkan hati kami dan kami bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Engkau bersabda bagi kami, biar kekuatan Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti firman-Mu di pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kita baca dalam Yohanes 14 ayat 1-4. Yohanes 14 ayat 1-4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan ke tempat kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika Yesus masih bersama dengan murid-muridnya, Yesus belum terangkat ke surga, ada banyak hal yang Yesus perlihatkan kepada murid-muridnya. Yesus banyak membuat mujizat. Yesus banyak membuat tanda-tanda heran dan disaksikan oleh murid-murid. Namun terus sekalian, bukan hanya sampai di situ. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus berbicara tentang bahwa Dia akan pergi ke rumah Bapa, dan di rumah Bapa Dia akan menyediakan tempat bagi orang yang percaya, bagi murid-murid. Dan sesudah itu, setelah tempat itu tersedia, maka Dia akan datang kembali untuk menjemput umat-umatnya. Sudah dikasih Tuhan, ini adalah rancangan Allah yang besar bagi manusia, bagi saudara yang percaya, bagi kita yang percaya. Di rumah Bapa banyak tempat, kata Tuhan. Rumah Bapa adalah tempat kediaman Bapa di surga. Kerajaan Bapa di surga. Di sana tidak ada tangisan, di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada penderitaan. Nah, rancangan Allah yang besar di mana orang percaya akan dibawa ke sana. Dan Yesus berkata, setelah aku pergi ke sana, ke rumah Bapa, aku akan menjadikan tempat bagi kamu. Artinya Yesus akan menciptakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Dan setelah itu akan datang kembali. Aku akan datang kembali, kata Yesus. Yesus akan datang kembali dan membawa kamu ke sana. Dan ini adalah rancangan Allah yang besar, rancangan Allah yang mulia bagi setiap orang percaya. Berarti saudara sekalian, tema terbesar dalam perjalanan iman kita adalah kita menanti kedatangan Tuhan. Kita menanti apa yang Yesus janjikan dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Itu tema yang terbesar dalam perjalanan iman kita. Saudara sekalian, bagaimana kita akan menggenapi, mendapatkan, dan menyambut kedatangan Tuhan? Berarti kita harus memiliki satu persiapan yang kuat. Kita harus
memiliki persiapan iman kita. Nah, Yesus berkata, saudara sekalian, di dalam ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu. Saudara sekalian, artinya kita jangan ragu dengan apa Yesus katakan. Artinya kita harus punya pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang yang ragu, banyak orang yang gelisah, seakan tidak percaya kepada Tuhan. Sudah ada dalam Tuhan tapi masih ragu, masih gelisah. Nah, Yesus berkata di dalam ayat ini, janganlah gelisah hatimu. Banyak hal yang membuat orang gelisah, seakan-akan tidak ada pengharapan. Nah, Yesus memberikan kekuatan, Yesus memberikan penghiburan kepada murid-muridnya. Bahkan kepada kita di pagi hari ini, dengan perkataannya, janganlah gelisah hatimu. Saudara sekalian, kalau kita membangun kehidupan hati yang gelisah, kita beriman tapi kita gelisah. Suatu waktu kita tidak punya pengharapan lagi. Akan kehilangan pengharapan, akan kehilangan apa yang dijanjikan. Tetapi kalau kita tidak gelisah, kita berpegang teguh kepada apa yang Yesus katakan, kita punya pengharapan dengan apa yang Yesus katakan, kita akan menerima apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kita tetap percaya. Ada banyak masalah, ada banyak kesulitan, ada banyak penderitaan, namun kita tetap percaya. Itu yang Yesus katakan, kita tetap konsisten di dalam percaya kita kepada Tuhan. Kalau kemarin kita percaya, hari ini pun kita percaya, besok pun kalau Allah masih memberikan kesempatan bagi kita tetap percaya, meningkatkan percaya kita kepada Tuhan. Percaya kepada apa yang Yesus katakan. Ini sangat penting. Percaya kepada Yesus Kristus. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepada aku. Ini kata Yesus. Percaya kepada Allah, percaya kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, saudara sekalian, ini sangat penting dalam kehidupan kita, dalam perjalanan iman kita, agar kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya akan perkataannya. Sebab apa yang Dia katakan itu adalah baik dan benar demi masa depan kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Hal yang ketiga, yaitu kita bertahan dalam iman kita. Kita tidak gelisah, kita tidak ragu, kita tetap percaya, dan kita bertahan di dalam iman kita. Yesus berkata dalam Matius pasal 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai akhir dia akan selamat. Saudara sekalian, ini harus ada dalam kehidupan kita. Mempersiapkan hidup kita menyambut kedatangan Tuhan. Menyambut apa Yesus janjikan dalam kehidupan kita. Kita jangan gelisah, kita jangan ragu. Kita harus tetap percaya dan kita bertahan di dalam iman kita kepada Tuhan. Bertahan artinya kita berpegang teguh. Bertahan artinya kita setia kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, persoalan apapun yang kita hadapi dalam dunia ini. Ketiga hal ini sangat berkaitan dengan kedatangan Tuhan. Orang yang tidak ragu adalah orang yang tetap percaya. Orang yang tetap bertahan dalam iman, tetap setia di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dia akan mendapatkan apa yang Yesus janjikan. Dan apabila Yesus datang kembali, Dia akan membawa kita ke sana. Haleluya, puji Tuhan. Inilah janji Tuhan dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Kita harus kuat. Kita harus bisa. Bukan dengan kekuatan kita, bukan kebisaan kita, tapi kita harus kuat dalam kekuatan firman. Kita harus kuat dalam kekuatan Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada banyak masalah, ada banyak cobaan, ada banyak penderitaan. Sering kita menangis menghadapi semuanya itu. Tetapi Yesus memberikan penghiburan.
Dia menyiapkan masa depan untuk selama-lamanya. Masa depan yang penuh dengan sejahtera. Di dunia ini, sejahtera manusia, sejahtera dunia hanya sementara, tidak kekal. Manusia coba melakukan berbagai eksperimen, percobaan, bagaimana menciptakan kebahagiaan. Tidak, saudara. Di dunia ini, tidak ada kebahagiaan yang kekal. Serba temporer. Tapi saatnya nanti di rumah Bapa, yaitu sorga yang kekal untuk selama-lamanya, kita akan menikmati kehidupan yang penuh dengan sejahtera, damai sejahtera di sana. Tidak ada tangisan, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan. Yang ada kehidupan kekal untuk selama-lamanya, kehidupan yang penuh damai, sukacita untuk selama-lamanya. Sebab itu sekalian, mari kehidupan kita yang percaya, kita menyambut, kita mempersiapkan hidup kita untuk Tuhan, untuk kita menerima janji Tuhan, untuk kita menyambut kedatangan Tuhan. Tetap melangkah apapun yang terjadi, tetap berbuat sesuatu apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali percaya kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Kita berpegang kepada janji Tuhan. Sesekali ini bukan hanya kekuatan penghiburan kepada murid-murid, perkataan Tuhan Yesus ini, tetapi juga kepada kita yang masih ada, kepada generasi-generasi sekarang ini. Dengar firman Tuhan, dengar perkataan Tuhan Yesus. Perkataan yang penuh rancangan, yang indah, yang mulia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari tetap bertahan dalam iman. Bertahan. Banyak orang sekarang tidak bertahan, saudara. Kalau dulu dia mengasihi Tuhan, sekarang tidak mengasihi Tuhan lagi. Kalau dulu percaya kepada, sekarang tidak percaya lagi. Kalau dulu kokoh imannya kepada Tuhan, sekarang tidak lagi. Kalau dulu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekarang tidak lagi. Saking pinternya, dia mengecilkan firman Tuhan, dia mengecilkan perkataan Yesus. Tapi bagi kita, di pagi hari ini, kita hidup dalam rancangan Tuhan. Kita persiapkan hati kita, kita berjaga-jaga, kita persiapkan hati kita untuk menerima apa yang Tuhan janjikan, untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dimanapun saudara berada saat ini. Kalau ada yang lemah, tetap berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan memberikan pertolongan. Ada yang sakit, berdoa kepada Tuhan, Tuhan jamah aku. Saya tetap bertahan dalam iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan memberikan mujizat, memberikan kesembuhan. Kalau ada yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Kalau ada yang tertutup jalan, Tuhan tolong saya berdoa kepada Tuhan agar Tuhan membuka jalan dalam kehidupan kita. Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang mengasihinya. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur. Terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau tahu hidup mereka, Engkau tahu kesusahan mereka, Engkau tahu tangis mereka, tetesan air mata mereka. Engkau tahu Tuhan, dan Engkau adalah jawaban bagi setiap umat-Mu di pagi hari ini. Mereka setia mendengar firman Tuhan dalam program ini. Maka kami yakin Tuhan, hamba yakin Engkau yang akan menolong mereka. Engkau yang akan memberkati mereka. Ketika firman Tuhan disampaikan, dilepaskan melalui program ini. Bapa, dalam nama Yesus, Engkaulah pertolongan bagi umat-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus diberikan kekuatan oleh Tuhan. Melalui kekuatan firman-Mu, melalui kekuatan Roh Kudus-Mu, ada dan tinggal di dalam kehidupan mereka, menuntun kehidupan mereka. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan.
Haleluya. Amin.